siapa sebenarnya yang kemudian melakukan praktik penghilangan paksa ini, dan ya ini bukan sesuatu yang tidak disengaja, ini merupakan sesuatu yang sengaja. Kita tahu nggak cuma problematis ya, tapi benar-benar melukai hati korban. Karena Pertanyaannya presidennya mau nggak? Teman-teman, pernahkah kalian berpikir kenapa di buku sejarah ada nama-nama yang gak pernah disebut? Wiji Tukul, Herman Hendrawan, Suyat. Mereka bukan sekedar aktivis. Tahun 1997, di masa ketika televisi cuma menyiarkan pembangunan, pidato presiden, di jalan-jalan gelap Jakarta dan Solo, anak-anak muda diculik. Sebagian disiksa, sebagian dipulangkan, tapi sebagian lainnya hilang. Bahkan sampai sekarang, 27 tahun sudah berlalu. Keluarga mereka masih berdiri di depan istana setiap Kamis sore, membawa foto hitam putih dengan satu pertanyaan yang belum pernah dijawab. Di mana mereka? Tapi negara diam. Pelaku sebagian naik pangkat, dan sejarah pelan-pelan dihapus dari ingatan publik. Dan hari ini kita akan membisikkan hal-hal tabu, mengingat yang sengaja dilupakan, tentang politik ingatan, tabunya sejarah, dan warisan kekuasaan yang menolak bertanggung jawab. Saya Zahraini Sulaiman, dan inilah Bisik Sore bersama narasumber kita, Kak Firdin. Oke, selamat sore Kak Firdin. selamat sore. Jadi aku akan pertama-tama berterima kasih dulu kepada Kak Firdin karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti podcast dan wawancara dari kami. Kita hari ini bakal bahas keterlibatan rezim Soeharto kepada penculikan aktivis 97 dan 98. Dan kenapa banyak sekali pihak yang menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Mungkin yang pertama akan aku tanyakan adalah penculikan aktivis tahun 97 dan 98. Ini kan sering banget nih disebut sebagai simbol retaknya kekuasaan dari Orde Baru. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, boleh nggak Kak diceritain sedikit gimana kondisi sosial dan politik Indonesia pada saat itu? Hingga akhirnya muncul nih tindakan sekejam itu terhadap para aktivis. Sebenarnya kasus penculikan dan atau penghilangan dan penculikan aktivis pro demokrasi saat itu di tahun 1998 sebenarnya bukan cuma salah satu kasus besar ya. Karena dalam proses terjadinya penghilangan paksa itu juga banyak banget kasus-kasus yang terjadi. Kita tahu ada peristiwa Mei, terus kemudian ada Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2 kayak gitu kan. Ada yang ditembak dan sebagainya kayak gitu. Nah, kita tahu di tahun 97-98 kan sebenarnya situasi politiknya itu cukup sangat-sangat luar biasa kompleks banget ya. Kemarahan-kemarahan yang berada di puncak oleh masyarakat saat itu ya cukup sangat tinggal nunggu meledak aja gitu kan. Kita tahu di tahun 1998 ada dua momentum penting banget ya yang kemudian menyebabkan banyaknya kekerasan dan juga satu sisi mungkin kemenangan kecil, walaupun sebenarnya menurutku itu bukan kemenangan sepenuhnya ketika Soeharto mengundurkan diri. Itu adalah pertama pemilu tahun 1977 dan yang kedua itu adalah sidang umum MPR di tahun 1998. Dalam proses tersebut tentu saja pasti penjagaan keamanan di tengah kemarahan masyarakat itu tentu saja sangat tinggi, demonstrasi di mana-mana, kemarahan di mana-mana. Muncul banyak sekali peristiwa kekerasan termasuk juga fenomena penculikan para aktivis pro demokrasi dan juga masyarakat yang lainnya. Contoh misalkan di tahun 1998 pada saat menuju sidang umum MPR itu banyak sekali laporan-laporan penghilangan orang secara paksa. Setelah laporan penghilangan orang secara paksa diikuti dengan di bulan Mei-nya ada juga, dan ternyata itu terbongkar kalau semisal terdapat laporan ada juga sejumlah orang yang hilang padahal bukan cuma di 1998 tapi juga di 1977. Yang waktu itu kita totalkan berdasarkan penyelidikan Pro Justisia juga dilakukan oleh Komnas HAM bersama dengan teman-teman NGO yang waktu itu hadir juga.
ada sekitar 23 aktivis ya yang dinyatakan mereka diculik saat itu. 13 orang yang sampai saat ini masih hilang, 9 orang itu dikembalikan, dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Itulah yang salah satu kasus yang kemudian ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran berat HAM yang membuktikan kepada kita bersama tentang bagaimana kekejaman rezim Orde Baru saat itu. Dan menurutku sebenarnya ngomongin soal gelar pahlawan yang diwacanakan untuk diberikan kepada Soeharto ini kan sebenarnya nggak cuma kaitannya sama kasus penghilangan orang secara paksa saja. Karena sebenarnya dari Soeharto mau naik, Soeharto menjabat, sampai Soeharto mau turun, bahkan after dia udah turun pun, banyak banget kekerasan pelanggaran HAM sampai dengan pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di rezimnya si Soeharto ini kayak gitu. Dan tentu saja dia bertanggung jawab atas semua kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi. Oke. Berarti memang rezim Soeharto ini sangat berpengaruh ya terhadap penghilangan aktivis tahun 97 dan 98. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya nih Kak. Jadi dari temuan Kontras dan TGPF itu sejauh mana keterlibatan militer, khususnya tim Mawar, dan struktur kekuasaan di bawah Soeharto? Apakah ada indikasi bahwa tindakan ini bukan inisiatif individu semata, melainkan bagian dari kebijakan rezim? Kayak emang ada kebijakan untuk menghilangkan orang-orang ini secara paksa, atau memang hanya keinginan individu saja? Kita sama-sama tahu bahwa pergolakan kemarahan yang terjadi pada 1998 itu kemudian menjadi alasan bagi negara lewat aparat keamanan untuk kemudian menurunkan aparat keamanan ini sebisa mungkin dengan dalih menjaga keamanan, stabilitas negara. Mereka punya legitimasi untuk melakukan berbagai macam kekerasan, termasuk juga penghilangan paksa saat itu kayak gitu. Ya, ini bukan sesuatu yang tidak disengaja, ini merupakan sesuatu yang sengaja. Kita tahu Orde Baru itu adalah identik banget dengan sebuah sistem rezim pemerintahan yang cukup sangat anti kritik gitu kan. Gak mau ada rakyat yang kritis, gak mau ada kemarahan apapun, even misalkan itu cuma sekedar menyuarakan isi pikiran atau menyuarakan keresahan-keresahan tentang apa yang saat itu terjadi. Kayak satunya kan krisis ekonomi juga kan yang terjadi saat itu. Nah, berdasarkan apa yang kemudian diselidiki oleh Komnas HAM terkait dengan kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1998, Komnas HAM melihat keterlibatan salah satunya tim Mawar yang kemudian masuk di dalam Kopassus itu sendiri saat itu, dan tentu saja mereka adalah merupakan bawahan-bawahan yang tentu punya komandonya kayak gitu, yang terlibat kayak gitu. Nah, saat kemudian kita tahu ada 23 orang yang mereka dinyatakan diculik, dan kemudian ada beberapa orang yang kembali dan 13 orang yang masih hilang itu, pada Agustus tahun 1998 dibentuklah Dewan Kehormatan Perwira. Nah, Dewan Kehormatan Perwira ini mereka bertugas untuk kemudian melakukan penyelidikan, mengungkap siapa sebenarnya yang kemudian melakukan praktik penghilangan paksa ini, dan kemudian diketahui yaitu tim Mawar itu sendiri. Tapi di balik itu semua, dalam konsep bernegara, dalam konsep pemenuhan hak asasi manusia sampai dengan pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara yang dilakukan oleh negara lewat aparat keamanan, pasti ada komando di situ. Nah, komando di sini itu dia sifatnya luas, baik itu yang mimpin langsung komandan militer sampai dengan presiden, pemerintah saat itu, rezim saat itu, menteri saat itu kayak gitu. Itu mereka didefinisikan sebagai pihak-pihak yang kemudian memiliki tanggung jawab, apalagi komandan misalkan. Nah, pada akhirnya hasil penyelidikan dilakukan oleh Dewan Kehormatan Perwira, DKP itu yang dibentuk pada Agustus 1998, kemudian memutuskan salah satunya adalah terbukti Prabowo Subianto yang hari ini jadi presiden kita gitu kan, melakukan berbagai macam penyimpangan. Salah satunya adalah dengan melakukan penculikan terhadap beberapa aktivis saat itu, dan dijatuhi sanksi berupa diberhentikan dari dinas prajurit aktif saat itu, karena status Prabowo saat itu kan sebelumnya mantan Danjen Kopassus yang waktu itu Pangkostrat gitu kan, dan kita tahu bahwa tim Mawar itu bagian daripada kasus. Setelah dari situ muncul pengadilan militer yang mengadili tim Mawar sekitar 11 orang tersangka, yang juga memang sebenarnya kita cukup sayangkan ya, karena seharusnya tidak hanya bawahan tidak akan bergerak tanpa ada perintah, bawahan tidak akan bergerak tanpa pengetahuan pemerintah, dan bawahan bisa bergerak sebegitu kejinya misalkan melakukan pelanggaran HAM dengan melakukan penculikan dan penghilangan paksa. Tidak mungkin tidak ada yang tahu, tidak mungkin tidak ada yang kontrol, dan masa iya tidak ada upaya untuk kemudian menghentikan kekerasan-kekerasan tadi kayak gitu. Oke.
Tadi 13 aktivis sampai sekarang masih hilang. Dan tadi juga kakak sempat mention bahwa presiden kita saat ini, Iya. Sebenarnya bukan kalau secara apa yang diselidiki oleh DKP, iya, dia merupakan salah satu orang nama yang memang terbukti melakukan berbagai macam penyimpangan ya, salah satunya terlibat dalam kasus ini. Tapi karena sampai hari ini kasusnya belum masuk pengadilan HAM gitu kan, tapi nama dia memang ada di dalam dokumen hasil penyelidikan Komnas HAM. Memang kalau kata Munir Syaftalip, makanya butuh proses hukum, mekanisme yudisial masuk pengadilan HAM untuk bisa mengadili orang-orang yang disebut oleh Komnas HAM ini, agar kemudian kita tahu pengungkapan kebenaran terhadap peristiwa ini itu apa, kayak gitu. Tapi mungkin itu juga menjadi apa ya, salah satu alasan pengungkap kasus. Yes, terlepas dari juga mungkin presidennya sendiri nggak mungkin mau mengadili dirinya gitu ya kan. Nah, ya memang kita tahu semua bahwa yang sedang di korupsi kebangsaan di dalam sana kita di sana kita dalam DKP Ya. Dan memang kan dia juga ngaku kan dan dalam beberapa arsip. Ya, diri mengakui bahwa dia memang menculik. Yes. kita Ya. dan bukti dan that's why sampai sekarang pengungkapan kebenarannya itu selalu orang yang bertanggung jawab masih ada. Ya. Ruangan di belakang kita ini di sana juga dia masih. Terus yang pertanyaan keempat nih kak, belakangan ini kan muncul lagi nih wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, pada orang yang menjadi alasan kenapa para aktivis ini dihilangkan gitu ya. Nah, dari perspektif korban, dari keluarga korban, kenapa hal ini tuh dianggap problematis, bahkan bisa melukai ingatan publik? Ini tuh nggak cuma problematis ya, tapi benar-benar melukai hati korban. Karena kalau misalkan secara general, ketika kemudian kita semua menolak kekerasan, kita semua menolak difungsi ABRI, difungsi militer, kita semua menolak Orde Baru, kita mengamini reformasi, maka tidak mungkin kita mendukung gelar pahlawan kepada Soeharto. Kalau misalnya kita mendukung gelar pahlawan kepada Soeharto, artinya mungkin kita adalah penjahat, karena kita meruntuhkan rezimnya, ya nggak? Karena kita waktu itu mungkin kita, bukan kita gitu kan, yang lahir di tahun 99, 98 itu mungkin kita lahir, ya kita Gen-Z gitu kan. Tapi masa ya semua orang yang menurunkan dia Soeharto saat itu juga penjahat, karena kita harus mendukung gelar pahlawan? Itu simpelnya secara general ya. Dalam konteks korban-korban tentu saja ya pasti hati mereka sakit. Kenapa? Karena di tengah Soeharto ada dengan rezimnya menyebabkan banyak sekali kekerasan dan juga pelanggaran berat HAM saat itu, di mana korban sampai hari ini menderita, baik itu secara material maupun imaterial. Mereka juga masih terpatung-patung menanti keadilan, menjerit tentang penderitaan mereka. Bahkan banyak juga yang mendapatkan stigmatisasi, labelisasi akibat narasi formal yang dibangun pada rezim saat itu. Gila aja kalau misalkan dia tuh harus diberikan gelar pahlawan. Justru ketika kemudian gelar pahlawan ini diberikan, kita justru bisa melihat bahwa ternyata rezim hari ini tidak berpihak pada korban, tidak berpihak pada kewajiban dia untuk menuntaskan kasus, atau misalkan deh sesimpel menegakkan hak asasi manusia di negara kita. Simpel tapi susah dilakuin gitu kan. Rezim hari ini malah justru berupaya untuk memutihkan dan juga mengaburkan dosa-dosa Orde, termasuk membersihkan nama Soeharto dengan memberikan dia gelar pahlawan yang hari ini lagi digarap gitu kan. Itu sih. jadi sangat disayangkan. Ya. Kita semua tahu bahwa yang saat ini sedang di kursi kekuasaan orang satu di Indonesia itu adalah Ya, menantunya sendiri dari betul. Ya. jadi ya pemberian gelar wacana pemberian gelar pada Soeharto itu sangat ironis karena para keluarga korban sampai saat ini masih berdiri pada standar tiap kali sore keadilan. Tapi yang untuk malah seakan-akan tidak jawab atas hal itu dan malah memutihkan sejarah.
sangat disayangkan. Lalu kalau kita bicara tentang politik ingatan nih Kak, apa resiko terbesar bagi generasi muda kayak kita nih? Ketika sejarah kelam seperti penculikan aktivis ini dibiarin dilupain aja gitu. Atau disamarin oleh narasi resmi dari negara. Narasi salah satunya ini ya, berulang sejarah. Risiko Yes. Akan tercipta generasi amnesia kolektif menurutku. Karena kita tahu ya bahwa hari ini gak cuman kasus penculikan aja, tapi juga rentetan kasus berusaha untuk diputihkan di dalam proyek penulisan ulang sejarah yang dipimpin oleh Fadlizon selaku Menteri Kebudayaan, dan juga plot twistnya adalah dia merupakan ketua gelar tanda jasa ketua GTK yang punya tugas akan memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto juga. Menurutku ketika itu terjadi, maka yang tercipta adalah amnesia kolektif. Kenapa amnesia kolektif? Karena kita semua sebagai generasi hari ini, anak cucu kita nantinya, itu pertama akan lupa kalau misalkan pernah ada fenomena kekerasan negara yang begitu brutal, begitu membabi buta, di mana korbannya tidak pernah mendapatkan keadilan sampai hari ini, bahkan juga mereka masih hidup gitu kan. Yang kedua, ketika kemudian tercipta amnesia kolektif dalam generasi hari ini, maka negara punya alasan untuk melakukan keberulangan kekerasan tadi kayak gitu. Ketika negara punya alasan untuk melakukan keberulangan kekerasan tadi, maka itu mengartikan bahwa negara kita tidak pernah belajar tentang kekerasan yang pernah terjadi. Ya gimana dia mau belajar, orang dia aja berusaha untuk membuat kita semua lupa dan memutihkan apa yang pernah ada gitu kan. Dan dia juga nggak menuntaskan dengan kasus sampai hari ini. Jadi berarti alasan kenapa tidak ada hal-hal terkait kekejaman Soeharto di buku sejarah, ya karena mereka mau memutihkan sejarah, sehingga kekejaman mereka itu tidak tertulis di buku-buku pelajaran gitu Kak. Oke, kan Komnas HAM itu sudah menegaskan sejak 2006 kalau misalkan kasus penghilangan paksa ini tergolong pelanggaran HAM yang berat, dan DPR pun juga sudah merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc sejak 2009. Tapi nyatanya nggak ada satupun langkah konkret dari pemerintah. Nah, dari pengalaman Kontra sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di balik diamnya negara selama 2 dekade ini? Ada 3 poin yang bisa aku highlight di sini. Yang pertama itu adalah impunitas, yang kedua itu adalah lemahnya mekanisme hukum di negara kita, dan yang ketiga itu tidak adanya political will dari negara kita. Nah, simple. Kenapa sih impunitas gitu? Kita sama-sama tahu bahwa 4 poin yang kemudian ada dalam rekomendasi DPR itu kan ada beberapa diantaranya, semua diantaranya itu memerintahkan presiden gitu. Memerintahkan presiden membentuk pengadilan HAM, memerintahkan presiden untuk kemudian segera mendukung atau melakukan ratifikasi, memerintahkan presiden untuk ini, memberikan pemulihan terhadap korban. Pertanyaannya, presidennya mau nggak? Sampai hari ini tidak ada kemauan. Bahkan bukan cuma di rezim Prabowo Subianto aja. Dari awal muncul rekomendasi DPR itu sendiri, dari pergantinya presiden ke presiden yang lainnya gitu kan, kita malah justru melihat bahwasannya dari pemerintahan ke pemerintahan sampai hari ini malah justru memberikan kursi kekuasaan empuk kepada para terduga pelaku pelanggaran HAM itu sendiri, gak cuman kasus penculikan aktivis 1998. Nah, disitulah yang dinamakan dengan impunitas. Jadi impunitas itu adalah ketika kemudian para pelaku mereka diberikan kekuasaan, terus kenikmatan, ya mereka tidak diadili, dan korban diabaikan, tidak dipedulikan. Dan itulah titik impunitas. Dan impunitas hari ini negara kita terlihat dari mekanisme hukum itu juga, bahwa memang di konsep pengadilan HAM ini sendiri kan juga masih cukup sangat lemah kan, termasuk salah satu kasus yang masuk ke pengadilan HAM Tanjung Priuk 1984, pada akhirnya juga semua pelakunya bebas gitu. Hukum kita sangat-sangat lemah dan masih berpihak pada para penguasa. Begitupun dengan political will, kemauan negara, kemauan pemerintah untuk menyelesaikan, ya sama sekali tidak ada. Yang kita lihat tadi, berusaha untuk memutihkan, berusaha untuk bersih-bersih, bahkan juga di beberapa tahun terakhir ini banyak sekali para pelanggar HAM atau penjahat kemanusiaan mereka diberikan penghargaan berupa pangkat kehormatan, bintang tanda jasa, dan masih banyak lagi gitu. Jadi ya kalau diomongin kenapa
nggak ada pengadilan HAM, ya kita lihat saja bagaimana political will di negara kita gitu. Iya, karena ya impunitas itu udah mengakar. Kalau kata Bu Sumarsi, rezim hari ini bahkan udah sampai di titik tembok impunitas tertinggi gitu. Sangat disayangkan ya kayak. Ya sebagai WNI. Oke. Ini juga tahu. Selain korban yang hilang, keluarga dari para korban juga menjadi korban ketidakpastian nih selama puluhan tahun. Apa bentuk pemulihan yang seharusnya diberikan negara kepada mereka? Kita tahu bahwa baik itu korban, terutama keluarga korban, itu kan mereka mendapatkan dampak yang cukup sangat luar biasa. Trauma, mental, stigmatisasi, labelisasi, keterbatasan untuk akses ekonomi, sosial, pendidikan, karena mereka kehilangan, dalam konteks ayah mereka berarti kan kehilangan tulang punggung keluarga, dan akhirnya mereka jadi bahkan banyak diantaranya yang kehilangan masa remaja mereka kayak gitu kan. Yang aku tahu bahwa dalam konsep keadilan transisi, penuntasan kasus pelanggaran berat HAM terutama, ada 4 kewajiban yang harus dilakukan oleh negara. Yang pertama itu adalah pengungkapan kebenaran. Gak cuma kasus penculikan aktivis doang. Hampir ada 17 kasus pelanggaran berat HAM sampai hari ini kan masih menjadi pertanyaan publik ya, pertanyaan di hadapan kita semua. Karena negara ternyata tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pengungkapan kebenaran terhadap peristiwa-peristiwa itu. Yang kedua itu pemberian keadilan. Pemberian keadilan ini hanya bisa dicapai ketika negara mau mengadili para pelakunya atau mau menghadirkan mekanisme pengadilan HAM tadi. Tapi faktanya setelah ada pengadilan HAM pun, setelah ada satu kasus misalkan kayak Tanjung Priok yang masuk pengadilan HAM pun, ya para pelakunya malah bebas gitu. Kita nggak melihat komitmen itu. Yang ketiga itu adalah pemulihan. Tadi mereka rugi material, negara wajib dong untuk memberikan pemulihan kepada mereka, menjamin bahwa mereka akan tetap bisa hidup sebagai manusia normalnya, mereka bisa hidup bergaul dengan bebas, tidak trauma, tidak takut, tidak dilabelisasi sebagai apa. Mereka tidak terbataskan, karena kan kalau dalam konteks kasus penculikan, penghilangan paksa ini kan ketika misalkan ayahnya hilang gitu kan, kita kan nggak tahu dia meninggal apa masih hidup. Kalau misalkan nggak ada status meninggal atau hidupnya kan akan berpengaruh terhadap hal-hal administrasi mereka. Misalkan kayak mau bikin tabungan di bank misalkan, kan harus tahu dong apakah suaminya masih hidup atau enggak. Untuk kemudian itu kan sebenarnya menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan kepastian pengungkapan kebenaran tadi, memberikan status misalkan dia hidup atau mati, tapi kan enggak. Dan terakhir ini yang menjadi problem terbesar kita, yaitu jaminan ketidakberulangan. Yang ada malah sebaliknya gitu. Jadi 4 kewajiban ini yang harusnya bisa dijamin oleh negara, pemerintah, tapi saya nothing gitu. Negara kita malah terjadi sebaliknya kayak gitu. Nah, untuk yang jaminan agar tidak terulang itu sangat susah sekali ya. Kita lihat aja sekarang, bahkan di aksi Kamisan pun kita nggak benar-benar bisa ngerasa aman gitu, ngerasa diintai, ngerasa dikawasin, padahal kita cuma datang untuk melakukan aksi damai, ya kan. Contoh kayak sekarang tuh 959 teman-teman kita jadi tersangka, udah 6 ribuan yang ditangkap. Nggak ada rasa aman karena keberulangan itu terus ada. Saya bahwa negara yang seharusnya menjadi pelindung, negara yang seharusnya mengayomi, yang memberi kepastian kepada rakyatnya, malah yang sampai sekarang dan keberulangan itu terus terjadi. Lalu yang terakhir nih Kak, kalau misalkan kita meninjau perjalanan 25 tahun reformasi, apakah kontras ini mengamati adanya kemunduran dalam komitmen negara terhadap penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu? Kayaknya bukan kontras doang ya. Kita semua bisa menyimpulkan gimana kemunduran yang sangat-sangat luar biasa terjadi dalam komitmen perlindungan, penghormatan, penegakan, penuntasan misalkan kasus-kasus pelanggaran berat HAM termasuk kasus penculikan aktivis itu. Tadi ada anaknya Yani Afri yang hari ini masih hilang, salah satu ya dari 13 orang, namanya Bang Hardingga. Yes, sampai hari ini masih aksi Kamisan. Begitupun dengan korban-korban dan keluarga korban yang lainnya kayak gitu. Bisa dibayangkan puluhan tahun mereka harus hidup dengan rasa kehilangan dan pengabaian dari negara. Ini mah bukan mundur lagi, emang apa ya? Kalau kata Prabowo sih Indonesia cerah gitu kan. Saking cerahnya, saking silaunya nggak bisa kelihatan hal-hal kayak gini.
Saking Nah, itu. dalamnya malah semuanya tertutup gitu ya. Iya, sampai nggak kelihatan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Di bawah ini ada fenomena apa, ketidakadilan apa. Jadi ya kalau tanya gimana kita melihat, semua orang udah bisa menyimpulkan. Gitu. Berarti negara itu memang harus melaksanakan 4 poin yang nggak konstitusi. Iya, betul sekali. Karena empat-empatnya sangat penting ya. Betul. Bahkan juga tadi disebutin oleh teman-teman dari tahun 1998 bahkan tahun 2025 ini para keluarga korban itu terus berdatangan ke aksi Kamisan ini karena anak-anak mereka bilang akibat apa? Akibat sejarah Roham yang terus berulang akibat Pengabayan. ya Dan bahkan beberapa kan udah menua, mereka harus meninggalkan dunia terlebih dahulu, sedangkan keadilan belum bisa mereka genggam. Itu kan jahat banget ya. kita berharap bahwa negara ini bisa segera selesai supaya Semoga. tidak ada lagi sejarah yang terulang, tidak ada lagi korban-korban akibat dari kekejaman negara, dan kami berharap bahwa keluarga korban yang sampai saat ini masih datang ke kami Dan juga berjuang. dan juga berjuang itu diberikan kepastian dan diberikan hak mereka yang memang seharusnya negara hadir sebagai pelindung dan sebagai pengayom mereka ya. Ya harapannya negara emang mau ngelihat korban, keluarga korban, kita rakyat sebagai manusia gitu ya. Itu harapannya aja sih, yang ngelihat rakyat nih emang beneran manusia, memang seharusnya diperlakukan sebagai manusia. Sesederhana itu. Sederhana bahwa rakyat ini manusia, bukan cuma data ya kan. Bukan cuma statistik yang bisa saya anaknya. Kalau misalkan aku boleh bilang adalah kesalahan pemerintah dan rakyat hanya sebagai Aku nggak tahu itu kesalahan atau lebih di atas itu lagi ya, karena apa yang terjadi hari ini tuh sungguh di luar nalar. Yes. jadi kita juga sangat penting teman-teman untuk mengingat sejarah supaya kekejaman yang terjadi di masa lalu seperti tahun 1997 dan 1998 atau bahkan tahun-tahun sebelumnya itu agar tidak terulang lagi ya kayak. Betul, karena di rezim hari ini ingatan itu senjata dan merawat ingatan itu adalah ancaman bagi penguasa. Jadi itu tantangan kita untuk punya ingatan dan merawat ingatan. Kita harus merawat ingatan. Yes. Dan aku juga pengen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke Kak Firdin karena sudah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Karena Aku berharap ruang-ruang ini lebih banyak sih sebenarnya. iya, aku juga berharap banget agar lebih panjang karena diskusi Betul. benar-benar seru ya, enak banget tapi sayang banget obrolan dan diskusi kita baru sampai pada hari ini, dan jangan lupa untuk merawat ingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.